Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yudhadi Pratama, NIM 18410100185 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial kembali, di mana tetap pada tutorial Laravel. Namun pada tutorial ini kita membahas tentang skema builder dasar, di mana skema sendiri itu tentang pembuatan struktur tabel yang nantinya akan digunakan di database yang kita akan pakai nantinya. Seperti yang kita gunakan pada video ini tuh MySQL, PHP MyAdmin itu. Jadi pertama-tama yang kita butuhkan itu kita buka examnya dulu, dinyalakan. Kita run yang Apache sama MySQL. Setelah itu buka folder Laravelnya. Setelah buka folder Laravelnya, kita ke bagian database.php. Pada folder config kita klik. Berhubung kita akan menggunakan database ini, yang first bagian database ini kita gunakan nama databasenya itu Laravel yang akan kita gunakan. Itu contoh saja. Terus username-nya itu kita buat root. Setelah itu kita buka browser. Kita buka PHP MyAdmin-nya. Terus jika kita belum punya database yang namanya Laravel, kita buat database baru. Berhubung saya sudah membuatnya, jadi kita tidak usah membuat database baru. Jadi databasenya ini kosongan, tidak ada tabel sama sekali. Setelah itu kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Nah, jadi pada skema builder dasar ini saya telah membagi untuk beberapa poin. Yang pertama itu ada membuat tabel user, tambah kolom, rename kolom, menghapus kolom, menambahkan indeks, dan menambahkan foreign key. Itu beberapa dasar pada skema builder. Yang pertama kita masuk ke pembuatan tabelnya. Di sini kita menggunakan nama tabelnya itu user. Jadi kita buat rootnya, get URL-nya kita gunakan user. Kita kasihkan function. Habis itu kita membuat return. Jadi kalau misalnya berhasil, nanti keluar sebuah halaman yang berisikan tulisan tabel users berhasil dibuat. Setelah itu kita buat skemanya. Skema create tabel. Nah, ini tabelnya users. Terus function blueprintnya kita hapus. Ini yang di bawah ini itu nama-nama kolomnya. Jadi kita coba membuat tabel user, di mana di user sendiri itu pasti berisikan yang pertama itu ada ID, kemudian ada username. Username itu kita bikin string username dengan range-nya itu kita bikin 32 saja. Kita buat 3. Selanjutnya itu ada password. Range-nya kita buat kita samakan 32 saja. Kemudian untuk yang terakhir itu ada email. Kita buat range-nya itu 320. Nah, setelah itu kita buka pada browsernya. Kita ketikkan localhost latihan Laravel, itu nama folder Laravelnya. Terus public, ketikkan URL yang kita buat, users. Nah, jika tabelnya query-nya yang kita ketikkan berhasil, maka muncul halaman seperti ini. Kita cek pada
database-nya. Nah, ini tabel user berhasil dibuat dengan struktur sebagai berikut. Ada ID, username, password, email, dan create add sama update add, di mana ID sendiri itu jadi primary. Kemudian kita balik, itu tadi untuk membuat tabel user, codingannya seperti itu. Kemudian bagaimana jika kita ingin menambahkan kolom? Nah, untuk menambahkan kolom, kita kopas saja yang atas biar cepat. Kita ubah URL-nya users tambah, biar gak kembar sama yang di atas. Kemudian untuk nambah kolom itu kita skemanya ganti, hapus. Ini kita pakai tabel skema tabel update. Blueprintnya kita hapus. Kemudian kita ketikkan, misalnya kita ingin menambahkan kolom alamat, jadi kita ketikkan tabel. Di sini kita kasih teks itu kayak tipe datanya, tipe data alamatnya nanti itu berupa teks. Kita kasihkan nama kolomnya itu alamat. Setelah itu kita biar beda sama yang di atas, kolom telah berhasil ditambahkan. Terus cara yang kita coba, kita ketikkan user tambah. Nah, jika muncul seperti ini berarti kolomnya itu udah berhasil ditambahkan. Terus kita lihat pada database-nya, kita refresh. Nah, udah muncul alamat, berarti query yang kita jalankan telah berhasil. Setelah itu kita kembali, itu untuk query yang tambah kolom. Terus bagaimana kalau kita pengen rename kolomnya itu, kita kopas lagi. Untuk skemanya tetap, cuman yang bedanya itu nanti di bagian sini. Jadi itu kita ganti rename kolom yang ini. Yang kita ingin ganti tadi itu contohnya alamat, terus kita ganti ke alamat kirim. Sekarang kita coba untuk rename-nya, kita jalankan pada browser. Oh bentar, ininya jangan lupa diganti, users rename. Kita coba jalankan rename. Nah, jika terjadi error seperti ini, teman-teman jangan khawatir. Kita dapat menggunakannya, mengakalinya dengan menggunakan komposer. Jadi kita buka cmd, terus pindah ke folder, sumber foldernya itu tekan exam htdocs latihan Laravel. Kemudian kita dapat menggunakan yang namanya itu, ada yang, nah ini Composer Require Doctrine DBAL. Tapi berhubung saya tadi mencoba menggunakan ini tetap tidak bisa, jadi kita menggunakan secara manual, yaitu kita kopas ini ke Visual Studio, buka folder Laravelnya, kemudian buka composer.json-nya, kita kopikan ke bagian require sama require dev. Setelah itu kita save, kita buka cmd kembali, ketikkan composer update. Kita tunggu sampai selesai. Untuk komposer update-nya itu cukup lumayan lama, tergantung jaringan juga.
jadi ditunggu, mohon sabar ya. Untuk mempercepat mungkin saya akan mempostnya nanti, saya akan lanjutkan ketika komposer update-nya telah selesai. Nah, ini komposer update-nya telah selesai. Nanti setelah komposer update-nya itu telah selesai, akan muncul seperti di bawah ini. Ini ada doctrine DBAL-nya yang kita perlukan untuk melakukan rename pada skema yang telah kita buat tadi. Terus sekarang kita coba lagi. Semoga ini berhasil. Kita coba refresh. Nah, kolom berhasil ditambahkan. Tadi kita lupa mengganti yang ini. Seharusnya kita tadi ganti kolom berhasil di rename. Tapi kalau kita coba lagi, akan terjadi error. Kenapa? Karena alamat yang kita akan rename tadi itu sudah berhasil ke rename. Jadi alamatnya itu sudah tidak ada, udah terganti jadi alamat kirim. Jadi berarti query kita telah berhasil. Kita kembali ke Visual Studio Code. Untuk query rename kolom telah selesai. Sekarang kita lanjut ke menghapus kolom. Untuk menghapus kolom itu terdapat dua cara. Yang pertama itu kita dapat menghapus kolom satu persatu atau langsung dua kolom sekaligus menggunakan array. Untuk yang pertama kita menggunakan